Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kita membahas seputar Al-Zaitun. Dan lagi-lagi dengan harapan agar masyarakat kita ini cepat sadar akan kesesatan kelompok Al-Zaitun, sehingga bisa berlepas diri dari pemahaman agama seperti kelompok Al-Zaitun. Kemudian yang mempunyai anak atau saudara yang berhubungan dengan Al-Zaitun, ini juga bisa segera diputus hubungan dengan Al-Zaitun. Ketahuilah bahwa pertanggungjawaban kita nanti di hadapan Allah dalam permasalahan agama itu bukanlah perkara yang remeh, bukan perkara yang ringan, tapi itu adalah sebuah perkara yang sangat berat, menyangkut kehidupan kita di akhirat nanti. Sesat kita di dunia ini, neraka tempat tinggal kita. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai keluarga kita tertipu dengan kesenangan dunia, dengan kemegahan dan keberhasilan perkara duniawi dari Al-Zaitun. Gedung yang mewah, kekayaan yang melimpah dan sebagainya. Kalau kita tersesat di dalam masalah agama ini, kita masuk ke dalam neraka. Tidak akan bisa kita menebus hidup kita di akhirat nanti dengan kekayaan dunia. Sebanyak apapun kekayaan dunia yang kita miliki, tidak akan bisa kita pakai untuk menebus kehidupan kita di akhirat nanti. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yaitu pada hari itu nanti tidak akan bermanfaat harta, tidak akan bermanfaat anak-anak, kecuali apabila kita datang menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dengan keadaan hati yang selamat. Selamat dari penyimpangan-penyimpangan, selamat dari pemahaman-pemahaman yang menyimpang di dalam agama Islam ini. Harapan terbesar kami adalah masyarakat ini bisa segera sadar, terbuka hatinya, diberikan taufik dan hidayah oleh Allah untuk dapat memahami bahwa kelompok Al-Zaitun itu benar-benar menyimpang jauh keluar dari aturan-aturan beragama Islam. Dan kemudian mereka bisa berbondong-bondong meninggalkan kelompok Al-Zaitun. Sehingga ketika masyarakat ini meninggalkan Al-Zaitun, maka dengan sendirinya Al-Zaitun ini akan mati, tidak akan berpenghuni. Biarlah orang-orang yang haus akan dunia, mereka bersenang-senang dengan kehidupan dunianya bersama kelompok Al-Zaitun. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kami merasa sangat miris, merasa sangat sedih melihat dan mendengar pemerintah ini memuji dan membela Al-Zaitun. Kali ini kami akan membahas sebuah video pembicaraan Wakil Gubernur Jawa Barat yang beberapa waktu lalu berkunjung ke Al-Zaitun. Dan kami sangat menyayangkan atas statement-statement atau perkataan-perkataan yang dikeluarkan oleh Wakil Gubernur Jawa Barat tersebut. Kita simak dulu videonya. Dulu, sebelum Islam menyebar, tahun sekitar 1300-an, tatkala Cheng Ho datang, itu bahasa Cina. Adanya juga bukan Allah Akbar, Allah Akbar, bukan. Lai wamen cu chau pang. Dulu baru ada reformasi setelah Cheng Ho wafat oleh para wali. Mari kalau kita berbahasa keagamaan, gunakan bahasa Arab. Kalau pidato, gunakan bahasa lokal. Itu sejarah yang harus dikuasai oleh Islam dan kesejahteraan dan keagamaan. Jangan ikuti yang berkembang di awang-awang. Kalau wahyu kan di awang-awang. Kalau belum turun ke darat, belum jadi wahyu. Setelah turun ke darat, maka keluarlah Al-Quran yang dibahasakan oleh Kanjeng Nabi. Maka keluarlah qala Rasulullah fil Qur'anil Karim. Sudah muttafaqun alaih. Kalau disusul oleh Bukhari, Muslim, kan ini tidak sahih. Masa ucapan Rasul yang wahyu kok tidak sahih?
kena ahli agama. Oh, enggak juga. Harus begitu. Ya sudah, lanjutkan. Oleh karena itu, kebersamaan dan bangunan komunikasi antara kami dengan pihak Al-Zaitun ini ingin tetap istiqomah, ingin tetap berjalan dengan baik. Kemudian juga mudah-mudahan yang ramai isu-isu dan yang lainnya yang sekarang seperti itu ya segera, karena mungkin segera berakhir, karena memang tidak bisa dipungkiri ada juga dengan adanya isu seperti itu nama pesantrennya juga kena, sehingga orang terkadang menyamaratakan padahal belum tahu sebenarnya apa yang terjadi di sini. Saya tadi sebelum ke sini juga berbicara dengan pihak Menag, sudah ke sini, berbicara dengan yang lain sudah ke sini. Jadi sebenarnya apa yang menjadi isu-isu yang di luar, nah ini juga perlu di clear kembali sehingga mungkin masyarakat hari ini di Jawa Barat khususnya tidak membuat sebuah stigma-stigma yang kurang baik, padahal sebenarnya mungkin mereka hanya tahu di medsos, tahu hanya sepotong-sepotong dan yang lainnya. Contoh tadi, saya berbicara dengan pihak Kemenang tentang, mohon maaf Pak Syekh, ada katanya Madhab Soekarno, oh kan ini sudah ada yang ini gitu kan, oh ini dalam bidang ini. Ada juga tadi Madhab Soeharto, jadi saya bicarakan dengar dari Syekh Madhab Soeharto, Madhab Bung Karno, saya sudah tahu sebelumnya tadi disampaikan itu tidak ada permasalahan sebenarnya kan dengan, tapi kan kalau diterima sepotong-sepotong dengan yang lainnya sehingga terjadi hal yang kayak ini. Khawatir ada penilaian yang kurang baik sehingga nama pesantren juga kurang baik, pada sebenarnya tidak seperti itu. Akhirnya dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak tanggung jawab mendiskresikan komunitas kami, karena kami adalah komunitas pesantren sama juga dengan Al-Zaitun di sini. Terakhir, saya mohon doa restu Kiai tentang kepemimpinan di Jawa Barat, Muhammad Ridwan Kamil sebagai gubernur, mudah-mudahan maslahat manfaat kepemimpinan saya mewakili beliau juga, mudah-mudahan kami bisa membawa arah yang baik memimpin di Jawa Barat untuk menuju Jawa Barat baldatun thayyibatun warabun ghafur. Itu saja saya sampaikan. Mohon maaf mungkin saya banyak salah karena memang kealfaan kami, kebodohan kami dalam menyampaikan. Ingin hati memeluk gunung apa daya tahan sampai ingin menyampaikan perkataan dan kata-kata yang baik, yang pas, tetapi mungkin kebodohan kami yang takut tidak sesuai dengan harapan dan keinginan kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di awal video tadi Panji Gumilang menjelaskan tentang bagaimana metode berdakwah Laksamana Cheng Ho yang azan menggunakan bahasa Cina. Kalaupun itu benar, itu masih bisa diterima. Karena dahulu berdakwah memang berat. Menghadapi orang-orang primitif, orang-orang bodoh, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Wali Songo pun seperti itu. Dan metode berdakwah itu memang bermacam-macam. Melihat bagaimana situasi dan kondisi, sedarurat apa kondisi tersebut. Karena memang di dalam kondisi darurat, ada banyak perkara yang agama Islam ini memberikan kemudahan-kemudahan. Tidak kaku. Dan perkara tersebut sangat dimaklumi. Akan tetapi metode yang seperti itu tidak berlaku lagi untuk sekarang. Karena ilmu sudah menyebar ke seluruh penjuru dunia. Kecuali Anda menghadapi orang-orang yang jauh dari peradaban manusia. Hidup mereka terpencil, tidak tersentuh oleh kemajuan zaman. Maka metode seperti itu barulah boleh untuk dipakai lagi. Kemudian pimpinan Al-Zaitun menjelaskan bagaimana Al-Quran ini mereka katakan sebagai perkataan Nabi. Pemahaman siapa yang dipakai kalau bukan pemahaman mereka sendiri? Dan musibahnya wakil gubernur juga hanya mengangguk-ngangguk. Yang maknanya membenarkan. Ini bodoh namanya. Antara Al-Quran dan hadis Nabi saja tidak faham. Bagaimana ini?
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-Quran itu kalamullah. Kalaulah dibahasakan sebagai hadis, maka dia hadis Allah, khabar dari Allah, perkataan Allah, bukan perkataan Nabi. Bukan perkataan Nabi. Lafaz dan makna Al-Quran itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah hanya menyampaikan, hanya membacakan perkataan Allah tersebut, membacakan firman Allah agar kita baca juga, agar kita fahami. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan agar kita bisa fahami dan amalkan. Al-Quran itu dibaca, di setiap hurufnya ada pahala. Berbeda dengan kalam Nabi, berbeda dengan hadis Nabi, yang tidak ada pahala bagi kita ketika membaca kalam Nabi. Tidak ada pahalanya sebagaimana kita membaca Al-Quran. Sedangkan hadis qudsi saja tidak sama dengan Al-Quran. Hadis qudsi itu maknanya berasal dari Allah, tapi lafaznya berasal dari Nabi. Membaca Al-Quran itu ibadah, sedangkan membaca hadis qudsi itu bukan ibadah. Itu hadis qudsi, yang setiap penceramah ketika menyampaikan hadis qudsi, mereka harus mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala. Tidak bisa dikatakan qala Rasulullah saja. Itu hadis qudsi, yang lafaznya benar-benar dari Nabi. Tidak dikatakan itu sebagai kalam Nabi yang murni. Ini Al-Quran dikatakan kalam Nabi. Dan wakil gubernur, la haula wala quwata illa billah, hanya mengangguk-ngangguk seperti orang buta yang berjalan dituntun dengan orang yang bisa melihat. Hanya ngikut saja, hanya nurut saja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian dikatakan Al-Quran itu adalah hadis yang muttafaqun alaih. Bukanlah Bukhari dan Muslim yang muttafaqun alaih. Ini orang bodoh. Dan yang mengiyakan perkataan ini lebih bodoh lagi. Ini orang buta di dalam ilmu hadis, sedikit pun tidak faham ilmu hadis, tidak faham makna bagaimana hadis itu disebut sahih, disebut dhaif dan sebagainya. Sehingga tidak membenarkan ketika Al-Imam Bukhari atau Al-Imam Muslim atau imam yang lainnya mendhaifkan hadis-hadis. Dia tidak faham. Tidak faham sama sekali, buta sama sekali. Pantaslah kemudian Profesor Ahmad Zahro mengatakan orang ini tidak berilmu. Tapi musibahnya pemerintah justru memuji-muji, bahkan membela-bela. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Meskipun wakil gubernur mengatakan berada di tengah-tengah, tidak memihak ke sana, tidak memihak ke sini, tapi dari pembicaraannya sangat terlihat memuji dan membela Al-Zaitun. Ya, klaim dari Al-Zaitun yang mereka mengatakan bermazhab Bung Karno itu pun dibenarkan. Meskipun berdalih ketika ngobrol dengan Kemenak tentang Al-Zaitun, bermazhab Bung Karno itu bermazhab di bidang apa dulu. Kalau masalah dunia maka tidak masalah. Yang jadi masalah, yang dipermasalahkan sejak awal tentang Al-Zaitun ini masalah agamanya Pak, bukan masalah dunianya. Kalau masalah dunianya, masalah pembangunan, masalah teknologi, mau bermazhab dengan mazhab siapapun itu silahkan. Mau bermazhab dengan orang kafir pun silahkan. Mau bermazhab dengan Namrud, mazhab Fir'aun, mazhab Haman, silahkan. Bagaimana mengembangkan pertanian? Bagaimana mengeksplor kekayaan laut? Mengeksplor kekayaan bumi? Silahkan bermazhab dengan mazhab siapapun. Silahkan mengikuti cara siapapun, tidak menjadi masalah. Tapi sejak awal problem Al-Zaitun ini masalah agama, bukan masalah dunia. Ini namanya mengalihkan isu. Ini isu agama yang dibahas, bukan isu-isu dunia. Bukan isu dunia yang remeh-temeh. Mereka sholat renggang-renggang. Saf wanita di depan, dikelilingi laki-laki. Orang kafir ikut sholat. Al-Quran dikatakan perkataan Nabi. Ketika ditanya mengapa mereka melakukan seperti itu, mazhab siapa yang mereka ambil? Mereka mengatakan bermazhab dengan mazhab Bung Karno. Ini bukan dunia. Kalau kemudian dikatakan tidak masalah, maka tidak masalah dari mana? Astagfirullah. Pak Wagub. Ditambah lagi Anda merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Panji Gumilang. Mengatakan diri Anda bodoh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada apa ini semuanya? Apa yang menutupi hati kalian sehingga tidak bisa melihat perkara ini dengan baik?
Bisa-bisanya penyimpangan sebesar itu tidak terlihat oleh mata kalian. Ya. Jadi kami tidak berharap banyak kepada kalian. Wahai pemerintah, apakah itu gubernur, apakah wakil gubernur, apakah Kemenak, MUI dan sebagainya. Hanya saja pesan kami, dunia ini sementara. Setinggi apapun jabatan Anda, setinggi apapun Anda dihormati manusia di bumi ini, sebanyak apapun harta yang kalian kumpulkan, semuanya tidak akan bermanfaat sama sekali di hadapan Allah nanti. Bahkan semuanya itu akan menuntut azab atas kalian ketika ternyata kalian menyembunyikan kebenaran. Bahkan membela kebatilan, membela kesesatan. Menyembunyikan kebenaran demi jabatan, demi kehormatan, demi harta. Membela kebatilan dan kesesatan demi jabatan, demi kehormatan, demi harta, demi kesenangan dunia. Cukupkanlah Allah sebagai penolong kalian apabila kalian berani menyuarakan kebenaran. Yang memang resikonya mungkin cukup berat. Ketika kalian menyuarakan kebenaran, kalian harus dihina, harus miskin, harus disingkirkan, dimusuhi oleh banyak orang. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Yakinlah Allah pasti akan menolong kalian di dunia dan di akhirat ketika kalian membela agama Allah yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan hidayah atas kalian. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.